Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Sukses. Oke. Silakan sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa hari ini? Iya. Ayo panitia, yuk semuanya posisinya siap berdoa ya. Yuk. Siap, berdoa mulai. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Ada. Yang tidak masuk hari ini? Vino. Kenapa Vino? Sakit. Sekarang lagi musim panas, pergantian dari musim hujan. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan. Usahakan sebelum berangkat sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Biar tidak apa di sekolah? Biar tidak sakit perut. Biar ketika menerima pembelajaran kalian bisa full penuh konsentrasi. Ya, oke. Sebelum pembelajaran mulai, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Kebiasaan yang harus kalian lakukan. Ya. Bangun pagi beribadah. Ya. Terus jangan lupa olahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar. Masyarakat itu apa? Bermasyarakat itu kita saling peduli terhadap lingkungan ya. Tidak hanya diri sendiri, kita ini makhluk sosial, ngerti makhluk sosial. Artinya kita ini membutuhkan bantuan orang lain. Dan yang terakhir tadi tidur cepat. Kalau tidur jangan terlalu malam. Usahakan setelah belajar buku dimasukkan langsung tidur ya. Biar besok paginya lebih semangat. Oke, sekarang Bu Lina kita akan masuk. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Lina ada gambar. Nah, gambar apakah ini? Rujak cingur. Rujak cingur itu makanan khas ya? Ya. Kira-kira rujak cingur makanan khas dari mana? Yo. Surabaya. Oh iya, ada yang pernah makan rujak cingur? Oh iya, Mbak Atta, enak rasanya ya. Ada lagi, gambar lagi. Ada lagi ya. Ini favoritnya siapa ini? Soto. Siapa suka soto? Enak soto, ada kuahnya, ada apanya lagi? Ayam. Namanya soto Lamongan. Dari mana Bu soto Lamongan itu? Dari Lamongan dong ya. Kalau dari Lumajang, makanan khasnya dari Lumajang. Ayo, Lumajang. Ini ada Lumajang ada. Nah, Lumajang itu terkenal dengan kota pisang. Jadi pisang itu macam-macam, ada jadikan keripik, ya kan ya. Ada juga yang dijual buahnya, pisang
sama Mas Kirana. Nah, itu adalah contoh dari beberapa makanan khas di setiap daerah. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita lanjut. Oke. Nah, sekarang materi kita adalah tentang mengenal lingkungan sekitar. Oke, silakan diperhatikan terlebih dahulu. Kita lihat video. Yang menghasilkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara di daerah ini. Ragam budaya yang masih terjaga mampu memukau mata dunia. Indonesia melimpah segala pesona mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya, serta telah menjadi identitas tanah air yang tidak dapat dipungkiri. Pelestarian dilakukan secara turun-temurun, bukan sekedar bentuk belaka, melainkan sebuah modal untuk mengangkat citra bangsa di mata dunia. Saya sebagai warga Indonesia bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Setelah lihat video, sekilas video di atas, menurut kalian perlu atau tidak belajar tentang budaya di negara kita? Untuk menambah pengetahuan. Terus apa lagi? Wawasannya lebih luas. Kita juga lebih mengenal bermacam-macam budaya. Oke, kita lanjut. Identitas masyarakat. Ya, jadi ciri khas atau tanda mengenal suatu kelompok masyarakat yang membedakan dengan kelompok lain. Apa saja identitasnya yang membedakan satu kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya? Kita itu kan terdiri dari banyak macam-macam, ada banyak budaya, ada banyak suku bangsa, bermacam-macam bahasa, agama, adat istiadat, makanan tradisional, juga pakaian adat dan kesenian daerah. Jadi kita itu macam-macam. Setiap daerah, setiap wilayah itu mereka punya beberapa identitas masyarakat. Nah, secara apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya adalah keseluruhan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh satu kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya itu mencakup nilai norma agama, norma nilai, norma dan adat istiadat. Jadi suatu wilayah ketika dia memiliki budaya itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu tetap ada, tetap berjalan. Ya, jadi budaya itu tidak berhenti di zaman dahulu, dari zaman nenek-nenek kita dahulu. Ternyata sampai sekarang budaya itu tetap harus berjalan. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini adalah apa yang dimaksud dengan suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan nenek moyang. Bisa diperhatikan? Budaya dan adat istiadat. Di Indonesia itu banyak suku bangsa. Banyak kan? Ya. Terus ada suku Jawa. Suku Jawa di mana itu? Pulau Jawa. Suku Minangkabau ada di mana? Sumatera. Terus ada lagi suku Bugis di mana? Ada lagi suku Batak di Sumatera. Lagi tentang bahasa daerah. Bahasa daerah. Setiap tempat itu ada memiliki bahasa daerah. Bahasa daerah itu adalah bahasa yang digunakan, tadi kan? Bahasa yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu sebagai alat komunikasi sehari-hari. Kita kebetulan ada di daerah Jawa, suku Jawa, bahasanya Jawa. Ya, sampean tekon di bahasa Jawa. Ya, terus ada lagi Bu, bahasa Sunda yang digunakan oleh suku Sunda. Ada
yang paling utama. Agama adalah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Kebetulan agama yang dianut kita agama apa Mas? Mas bilang agama Islam. Ya, tempat ibadah kita di mana? Sholat kita berapa waktu? 5. Dan itu bersifat wajib. Ya, apalagi untuk kita yang sudah balik. Ya. Ini tadi yang di awal kita bahas makanan tradisional, tapi sudah main di depan kita sudah bahas masalah rujak cingur, soto Lamongan, apalagi tadi keripik pisang. Ini ada lagi contohnya makanan khas adalah. Jadi pengertian makanan khas itu apa sih Bu? Makanan khas itu adalah makanan tradisional yang menjadi ciri suatu daerah atau Suku. jadi gini, misalnya kita ke Jogja. Jogja itu makanan khasnya apa? Gudeg. Berarti kalau kita makan gudeg kita langsung teringat Jogja. Seperti tadi kita makan rujak cingur kita langsung ingat Surabaya. Oh, cingur. Oh, rujak cingur. Wah, ini dari Surabaya saya tahu. Ya. Terus satu lagi pempek dari Palembang, tahu nggak pempek? Pernah makan nggak? Pernah. Maka terbuat dari ikan yang dicampur daging ikan yang di blender sama tepung tapioka, lalu disiram sama kuah, namanya kuahnya cuko. Ya, dikasih kuah. Terus ada lagi rendang dari Sumatera Barat. Rendang itu apa? Dari daging. Kesukaan sopo di sini suka rendang? Waduh, Mas Agam juga Mbak Salsa, Mbak Ata, semuanya suka rendang. Karena memang enak ya. Nah, dari sini secara tidak langsung sambil kalian makan, kalian juga mempelajari makanan khas dari suatu daerah. Soto loh, di sini. Iya. Ini juga ada pakaian adat. Biasanya kalau pakaian adat kita cenderung kalau hari besar, hari pahlawan, 17 Agustus, kadang kita di sini memakai pakaian adat. Pernah enggak? Pernah ya? Yang sering pakai baju apa kalian? Ada Jawa, kebaya, ya. Karena kita memang aslinya orang Jawa ya. Tapi boleh kok berkreasi pakai baju adat dari daerah lain boleh. Itu namanya kita menghargai perbedaan ya. Tetap kita bisa menerima perbedaan itu ya. Yang pertama ada baju sakera. Dari mana itu Pak Sakera? Siapa yang punya bajunya? Lorek itu ya ciri khasnya ya. Sakera. Ada lagi baju adat Pulau Jawa. Itu Betawi biasanya dipakai waktu ada ondel-ondel itu loh. Kan ada ondel-ondel terus biasanya ada pengiringnya. Biasanya pakai baju kayak gitu, baju adat Betawi. Terus ada lagi baju adat Pulau Bali. Oleh Bali awal banget ya. Sing ada bunganya, sini rambutnya ya. Ya. Terus ada lagi baju adat Papua. Wah ini sering biasanya kalau ada karnaval pakai adat baju Papua. Nah, secara tidak langsung kita sudah mempelajari di kehidupan sehari-hari. Kita sudah tahu itu ada lagi baju adat dari Sumatera Barat. Ada lagi baju adat dari Kalimantan Barat. Ada lagi dari mana? Sulawesi Tengah. Ada lagi? Garut. Ya. Sebenarnya dimanapun kita berada, kita itu bisa mempelajari secara tidak langsung baju adat. Saya mau ikut acara 17 Agustus suruh pakai baju adat. Bebas ya baju adatnya mau dipilih. Sekaligus kita mempelajari. Bisa? Sekarang ada pertanyaan, mengapa kita harus menghargai perbedaan? Kenapa Mbak? Kenapa Mbak Ata?
Iya, harus menghargai satu sama lain. Ayo Mas Agam, apalagi kenapa kita harus menghargai perbedaan? Angkat suaranya. Untuk meningkatkan kerukunan, ya. Biar kita sama-sama rukun, ya. Saling menghargai. Kita harus menghargai perbedaan biar tidak menimbulkan konflik. Biar kita menjadi negara yang damai, ya kan? Damai, aman. Karena apa? Saling apa? Saling menghargai. Tidak boleh itu yang namanya membedakan, apalagi sampai menghina. Itu bajunya seperti ini kok, bagusan punya saya. Tidak. Kita adalah manusia yang harus saling menghargai perbedaan. Nah ini menghargai perbedaan itu gimana? Nah itu tadi yang kamu jawab. Sikap saling menghargai, menghormati, ya, menghormati pendapat, budaya, berteman tanpa membedakan, termasuk mengikuti kegiatan tanpa diskriminasi, tanpa kita hanya kita mengikuti kegiatan sama-sama kita tanpa harus memojokkan orang lain karena orang itu berbeda, tidak, tapi kita harus merangkul, dirangkul bareng-bareng, ya. Membantu tetangga atau teman yang berbeda latar belakang boleh sekali. Misalnya kita punya tetangga Bu dari Papua, orangnya kulitnya nggak sama Bu, saya nggak mau, nggak boleh. Siapapun teman kita, tetangga kita tetap harus saling membantu dan juga menolong. Di sini yang paling berperan itu ada namanya apa itu? Perangkat desa. Ayo yang keras coba suaranya. Perangkat desa terdiri dari siapa saja? Kepala desa, sekretaris, kepala pusat, kepala seksi, kepala dusun, DPD. Ada yang tahu kepala desa kita? Tahu kan? Tahu. Perbedaan perangkat desa dengan perangkat kelurahan. Tuh, kalau kelurahan dipimpin oleh Pak Lurah. Siapa lagi? Kepala seksi, Kepala badan fungsional RW RT. Peran perangkat desa dan kelurahan itu perannya sama. Mereka berperan sama seperti itu. Tugasnya yaitu melayani masyarakat dalam bentuk administrasi dan kependudukan, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, juga mengelola pembangunan dan juga kesejahteraan seluruh warga. Warnanya keras ya. Nah, di sini ada lagi tentang menjelajah lingkungan tempat tinggal. Sebentar, kok sepertinya lemes ya? Mau permainan sedikit nggak? Mau. Pakai lagu, Bintang punya lagu sedikit. Tapi sambil diperhatikan, nanti praktek sambil berdiri ya. Biar nggak lemes. Belum selesai pembelajarannya, jangan lemes dulu ya. Ayo, lihat dulu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Pakai kaki. Ya, terus 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. 6, angka 6. Bayangannya menjadi 6, bayangannya menjadi 8. Berdiri. Ayo semangat. Ayo, sambil harus semangat. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 yang keras sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama
buatan. Ada apa saja? Jalan, jembatan, pasar, sekolah. Kenapa disebut buatan? Karena semuanya itu dibuat dengan tangan manusia. Manusia. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan tanggung jawab siapa? Bersama. Kalau di kelas tanggung jawab siapa? Seluruh warga kelas. Kalau ke sekolah? Seluruh warga sekolah. Ada siapa saja warga sekolah? Ada kepala sekolah, bapak ibu guru, terus peserta didik, dan semua yang ada di sekolah semuanya bertanggung benar ya, bertanggung jawab ya, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Jangan merusak. Benar nggak yang lagi viral hari ini? Kalian pasti dengar. Apa itu yang lagi viral? Demo. Aduh, itu sudah tentu tidak apa? Tidak menjaga keindahan lingkungan. Mereka ngapain? Merusak fasilitas umum. Gimana fasilitas umum itu harus kita apa? Jaga loh ya. Pemerintah itu membangun fasilitas umum untuk dimanfaatkan dan dijaga dengan baik. Malah beritanya diapain? Dibakar. Jadi sebenarnya itu tidak boleh. Tugas kita adalah bertanggung jawab untuk menjaga, ya. Nah, ini perannya. Barusan peran kita juga banyak. Kita ini berperan loh ya. Meskipun anak-anak kita juga memiliki peran. Apa saja kok perannya? Ikut serta kegiatan sosial. Misalnya kalau ada pentas seni, ya, ikut memeriahkan. Ada lagi mengurangi sampah plastik dan memilah. Jadi dipisah antara sampah plastik dan yang bukan plastik. Misalnya apa tuh kalau kita habis jajan pakai bungkus plastik ya, ditaruh di sampah plastik. Kalau kita makan bungkus-bungkusan misalnya nogosari, jajan nogosari, kulit pisang, ya kulit-kulit buah, sisa makanan itu dipisahkan dengan sampah plastik. Benar Pak? Karena sampah plastik itu tidak bisa terurai, dia tidak bisa hancur ketika dia hanya dipendam di dalam tanah. Bakteri ini gak hilang. Ya, kecuali kalau kulitnya pisang, sisa makanan, kepala ikan itu masih bisa terurai, jadi dia bisa jadi pupuk di dalam tanah. Tapi kalau plastik dia harus dibakar teori. Itu kalau sudah dibakar menimbulkan apa namanya? Polusi. Juga yang terakhir ada menghormati adat istiadat setempat. Ketika suatu daerah ada memiliki adat, biasanya kayak ada ritualnya gitu ya. Misalnya kalau apa sih biasanya kalau orang Kedungrejo itu arah-arahan itu apa sih? Satu Suro apa namanya? Ya, ada sedekah desa ya kan? Ya kan itu kan ada di sini sedekah desa menyelamati desa yang diselamati. Desanya kita syakuri ya. Kita harus tetap menghormati. Misalnya itu tidak misalnya kita tidak mau mengikuti ya tidak apa, tapi asal kita menghormati ya. Yuk kerjasama dengan apa saja kerjasama dengan masyarakat. Gotong royong ngapain? Itu adalah fasilitas umum itu seperti gini. Kalau kita jalan-jalan ke alun-alun, fasilitas umumnya apa saja di sana? Ada apa saja? Tempat bermain. Ada yang ke alun-alun sering ada apa? Ada permainan dan itu tetap harus diapakan? Dijaga. Kalau ke kamar mandi, jangan lupa setelah ke kamar mandi masuk menjaga kebersihan. Juga kita juga harus menjalin hubungan apa? Hubungan baik dengan tetangga dong. Gak boleh ya tetangga musuhan ya. Jangan kan sama tetangga, sama temannya segini aja nggak boleh. Kita harus apa? Menjalin hubungan baik. Ini juga ada mengikuti kegiatan musyawarah. Musyawarah biasanya kita itu kalau ada ibu rapat ya. Ayo rapat, anak pentas seni rapat dulu.
baik dengan orang lain. Jangan lupa untuk saling menghargai. Iya, sudah bisa dipahami? Tuliskan ini ada tugas tentang per kelompok 1 ya. Nanti kita presentasi satu-satu. Grafiknya kebetulan. Ayo bersama-sama merapat teman-temannya. Ayo dilihat, tuliskan tempat ibadah sesuai agamanya ya. Agama. Iya itu tempat saya, tempat ibadah saya. Oke. Ini apa? Beragama. Iya. Sudah? Sudah. Oke, yang lain bagaimana? Sudah ya? Oke, sekarang yang mau maju kelompok siapa dulu? Mbak Kanan? Oke, kelompoknya Mbak Kanan ya, silakan. Sama empat kelompoknya maju ke depan. Sambil diperhatikan yang lain. Seru sekali, nanti dulu perhatikan dulu yang lain ya. Yuk, Kanan, ayo. Yang keras suaranya Mbak dari atas Mbak. Kami dari kelompok 1 gitu. Yang keras sampai yang keras. Ayo. Yang lain perhatikan ya. Kata tempat ibadah sesuai. Ayo baca. Oke. Yang keras suaranya Mbak. Ayo. Tuliskan. Tulislah tempat. Yang keras suaranya ya. Apa yuk? Tulislah tempat ibadah sesuai agamanya. Yang keras. Masjid. Kelenteng, gereja,
wihara, dan pura. Kalau masjid tempat ibadahnya orang Islam. Kalau kelenteng tempat ibadahnya orang Konghucu. Terus kalau gereja tempat ibadahnya Katolik juga Kristen. Terus kalau wihara tempat ibadahnya orang Buddha. Kalau pura tempat beribadahnya orang Hindu. Oke, sudah bisa dipahami? Tangannya ke kelompok 1. Silakan duduk kembali. Taruh dulu. Oke anak-anakku semuanya, kita sudah mengerjakan, kita sudah maju ke depan, kita sudah presentasi. Sekarang di kegiatan terakhir setelah pembelajaran ini, Bu Lintang akan menanyakan apa saja yang termasuk dalam identitas seseorang. Identitas seseorang tadi apa saja? Agama, budaya, suku. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Menurut kamu, apa yang paling menyenangkan ketika kita membahas tentang identitas seseorang? Bahas tentang apa tadi yang paling menyenangkan tentang identitas? Tentang apa? Tentang agama, bahasa, dan apa yang menurutku paling menyenangkan dari agama, suku, adat, bahasa, mana yang paling menyenangkan? Bahas tentang apa? Suku. Iya, sukunya bermacam-macam. Ternyata di negara kita, di Indonesia, sukunya banyak dan bervariasi. Ya, oke. Cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan bukunya ditutup.